Karena besok pada tanggal 14 Februari, caleg A ini sudah nyiapin duit sekian, akan dibagikan jam 12 malam. Terus kemudian caleg B sudah nyiapin duit sekian, akan dibagikan jam 5 subuh di tempat yang lu lagi kampanye ini. Bapak saya nggak ada yang kenal, dan bapak saya juga nggak punya uang buat bikinin baliho. Gitu. Sampai sekarang aku 0 rupiah untuk bisa dapat nomor urut dan segala macam. Gue sangat support orang-orang muda yang masuk ke dalam politik bukan karena privilege, tapi karena usaha dan perjuangan yang dia miliki, basic pengalaman sebelumnya, untuk akhirnya bisa didorong dan diberikan kesempatan. Halo teman-teman Nalar, kembali lagi di program Adu Nalar. Nah, di episode kali ini, aku mengundang orang-orang yang muda tapi mereka udah berani untuk nyalek. Sedangkan kita semua tahu, ini bukan rahasia umum lagi lah. Kalau biaya kampanye, biaya pemilu di Indonesia itu mahal banget. Di Indonesia sendiri tuh kalau misalnya kita maju nasional, itu sampai miliaran. Sedangkan kalau DPRD provinsi itu bisa sampai 250 juta minimal. Nah, menariknya adalah kenapa anak-anak muda udah bisa nyalek. Dari mana sih duitnya? Kok bisa sanggup gitu? Nah, di sebelah kanan sudah ada Kak Wan Muhammad Ilham, caleg DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua DPW P3 Banten. Halo Kak. Nah, sebelah kanan udah ada Kak Ilham dan sebelah kiri sudah ada Kak Manik Margana Mahendra, Wakil Ketua DPP Pemuda Perindro dan caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Oke. Halo Kak Manik. Ini kalau saya ada yang tahu Kak Manik dulu Ketua BEM UI ya. Yang sekarang udah akhirnya masuk dalam partai ya ke dunia politik praktis. Nah, sebelum misalnya aku tanya lagi tadi dari bridging kenapa kampanye di Indonesia mahal, aku mau nanya dulu kenapa nih kakak-kakak di kanan kiri aku mau terjun ke dunia politik. Boleh dari Kak Manik dulu silakan Kak. Oke. Pantun dulu kali ya. Oh, iya. Karena Jakarta ya? Karena Jakarta, betul. Abang None juga dulu. Oke. Ya, ke klinik pakai bando. Kenalin gue Manik dari Perindo. Ya, jadi hari ini sebenarnya adalah sebuah niat yang diteruskan dari apa yang udah gue ikutin sebelum-sebelumnya ya teman-teman semua. Kalian mungkin tahu bahwa gue adalah salah satu masa demonstrasi di aksi reformasi di korupsi tahun 2019 yang menyerukan Dewan Pengkhianat Rakyat di depan DPR pada saat itu. Tapi kemudian kenapa harus masuk ke dalam sistem? Karena simply semua institusi negara itu penting adanya. Tapi bagaimana menjalankan peran institusi negara itu yang harus kita kawal. Sehingga gue meyakini bahwa apa yang dilakukan sama teman-teman mahasiswa pada saat mereka masih menjadi mahasiswa, ketika mereka lulus, maka mereka punya nilai juang, mereka tahu apa yang mereka perjuangkan. Jadi sederhananya adalah gue ingin melanjutkan perjuangan yang sudah gue mulai saat dulu, dan harapannya perjuangan itu bisa masuk ke meja politik hingga akhirnya bisa jadi kebijakan yang konkret. Gitu. Oke, terima kasih. Melanjutkan perjuangan ya Kak ya. Oke, siap. Thank you Kak Manik. Boleh silahkan Kak Ilham. Sip. Kalau aku mungkin kasih jawabannya agak berbeda. Kenapa aku memilih buat nyalek? Karena teman-teman aku nggak ada yang mau. Sesederhana itu. Jadi 60% pemilih di Banten itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Tetapi tidak 60% caleg adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi ada missing link nih aku lihat di mana pemilih kita kebanyakan anak muda, tapi yang dipilih bukan anak muda. Nah ini outputnya nanti akan kepada kebijakan yang kita lihat apakah punya relevansi terhadap kebutuhan dan kepentingan anak muda. Sebagai contoh, faktanya aku di Dapil Kota Tangerang itu, aku satu-satunya generasi Z dari semua partai politik. Nah, menurut aku ini jadi satu hal yang perlu aku perjuangkan, bahwa paling tidak aku bisa menyampaikan pesan, sekarang itu memang gilirannya anak muda. Dan itu yang hari ini sedang aku perjuangkan. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham. Berarti yang kalau kiri melanjutkan perjuangan, yang kanan kalau bukan Kak Ilham siapa lagi gitu ya? That's it. Oke, nah ini kita coba masuk ke dalam pertanyaannya. Ini kan kayak misalnya dari Kak Ilham sendiri tadi bilang bahwa generasi Z satu-satunya yang nyalek ya, berarti. Betul. Dari P3. Betul. Itu dari mana sih Kak? Apanya? Uangnya. Kan biaya kampanye mahal nih. Kayak tadi ada 250 juta. Berdasarkan datanya ya Kak. Minimal banget untuk kita campaign. Gitu. Nah, kira-kira tuh kesulitannya apa sih ketika masuk ke dalam dunia dapil gitu? Sekitar 1 bulan yang lalu aku datang ke satu tempat. Aku ngadain acara di situ, kemudian diskusi dengan masyarakat, aku sampaikan visi misi dan gagasan aku di situ. Setelah selesai acara, aku ketemu dengan temanku yang kebetulan dia adalah tim suksesnya caleg lain. Okay. Terus dia bilang ke aku, dia bilang, Ham, karena gue temen lu, gue bilang, lebih baik lu nggak usah datang lagi ke sini, kata dia gitu. Loh, kenapa? Karena besok pada tanggal 14 Februari, caleg A ini sudah nyiapin duit
sekian akan dibagikan jam 12 malam. Terus kemudian caleg B sudah nyiapin duit sekian akan dibagikan jam 5 subuh di tempat yang lu lagi kampanye ini. Jadi visi misi dan program lu itu nggak akan ada gunanya karena orang akan lupa dengan apa yang lu sampaikan. Nah, menurut gua ini jadi satu PR ya, bahwa ada persepsi publik bahwa caleg itu adalah yang dipilih adalah mereka yang bagi-bagi duit. Nah, ini satu PR yang masih terjadi di Banten karena para pemilihnya juga masih pragmatis. Okay. Nah, mungkin di DKI tempat Bang Manik sudah lebih progresif ya, karena orangnya sudah lebih rasional. Nah, aku pengen pelan-pelan mengedukasi pemilih juga bahwa kesempatan 5 tahun sekali ini harus kita gunakan untuk memilih orang yang benar supaya kebijakan yang kita rasakan juga lebih baik. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham. Ini menarik tadi, Kak. Kalau misalnya di Banten ya, di Tangerang, Kota Tangerang ya, berarti itu masih ada kesulitan di masyarakat penduduknya ya. Tapi tadi katanya kalau di Jakarta udah lebih rasional nih, gitu. Benar nggak sih Kak? Kira-kira kalau di Jakarta penduduknya udah rasional, nggak mau menerima duit, atau sebenarnya sama aja? Silakan. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat, saya yakin sebenarnya masyarakat itu sendiri juga punya value yang mereka perjuangkan gitu ya. Tapi saya mau bawa sisi lain. Sebenarnya apa yang bisa membuat biaya politik itu jadi mahal adalah karena persaingan politiknya yang tidak seimbang. Itu kenapa kita bisa bilang tidak seimbang? Pertama, kita bisa lihat dulu. Yang dapat dana sumbangan dari negara pasca pemilu tahun 2019 adalah partai politik yang mendapatkan kursi di Senayan gitu. Artinya Perindo dalam hal ini partai yang belum duduk di Senayan maupun di Kebon Sirih atau di DPRD DKI Jakarta itu nggak dapat sumbangan sama sekali. Jadi dananya berarti minim dari situ. Kemudian kedua adalah kita bisa ngelihat siapa orang-orang yang paling sering pakai baliho di mana-mana gitu ya. Itu biayanya sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Bahkan ya buat orang-orang yang nggak punya privilege kayak saya gitu ya, pasang foto saya sama bapaknya gitu di satu baliho, itu nggak akan mungkin. Bapak saya nggak ada yang kenal, dan bapak saya juga nggak punya uang buat bikinin baliho gitu. Jadi susah sekali untuk membuat APK atau alat peraga kampanye yang luar biasa banyaknya gitu ya. Ditambah tadi masyarakat. Kalau saya melihatnya adalah kultur ini kemudian terbangun di masyarakat gitu. Karena mereka selama ini selalu melihat bahwa caleg itu datang bawa duit. Bukan caleg yang akhirnya minta duit atau crowdfunding segala macam. Jadi muncullah kemahalan-kemahalan biaya politik tadi. Dan satu lagi, ini jadi sangat-sangat tidak ramah pada generasi muda. Khususnya buat tadi ya, kalau Ilham bilang generasi Z dan juga milenial. Jadi gue ngerasa yakin bahwa biaya politik ini sangat mahal. Jadi kita generasi muda itu harus juga diedukasi tentang masalah ini. Oke, ini berdua udah sama-sama tahu. Berarti kita udah sama-sama sadar ya. Biaya kampanye itu mahal banget, apalagi nggak ramah terhadap anak-anak muda. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa kita berani? Bukan aku sih. Kenapa Kak Manik dan Kak Ilham tuh berani? Siapa orang dan bohir di balik ini semua? Kan kita tahu pasti ada patron klien kan di dunia politik. Siapa sih orang-orang yang membantu untuk menyokong ini semua gitu? Apalagi kita, kayak tadi nih, Perindo nggak ada anggota di parlemen. Betul. Gitu kan, nggak ada di DPR RI. Dari mana sih Kak uangnya itu? Boleh Kak Manik? Modal dengkul aja sih. Jadi kalau datang ke rumah-rumah segala macam gitu ya, ya udah, satu, dana pribadi tentu gitu ya, tabungan. Kemudian apa yang gue lakuin di Perindo sekarang ini adalah melakukan crowdfunding bersama dengan beberapa teman-teman di partai internal sendiri ataupun juga di partai lintas partai. Jadi gue bikin gerakan namanya Navigasi Jakarta. Navigasi Jakarta ini adalah movement untuk bisa mempersatukan orang-orang muda, caleg-caleg muda di Jakarta setidaknya, untuk mereka bersatu, mempertemukan mereka dengan donor, mempertemukan mereka dengan masyarakat. Jadi selama ini dananya itu belum ada, jadi masih dari Manik dan dari temannya. Masih gitu dari ya. Manik ya. Ya, kemudian tambahan lah, paling kalau dari partai politik ya jelas karena kita punya program ya, akhirnya enak untuk dibawa ke masyarakat, which itu bagus gitu ya. Mahar nggak ada ya Pak? Alhamdulillah nggak, jadi nggak bayar sama sekali ke Pak Haritanu, tapi bisa berdialog untuk menentukan dapil dan lain-lain gitu. Untuk menentukan nomor urut bisa? Atau? Ya sayangnya tadi gitu ya, harus tergeser sama orang-orang yang mungkin punya pengalaman lebih banyak lah. Pengalaman lebih banyak. Pengalaman ya. Oke, siap. Pengalaman politik ya. Nah, boleh Kak Ilham, kalau misalnya tadi aku nanya mahar dan lain-lain, di Kak Ilham sendiri gimana? Apakah ada sokongan nih? Bohir patron belakangnya siapa? Bener, aku ingat tahun 2017 waktu itu aku masih SMA. Aku lihat kok kayaknya anggota DPR di kotaku itu nggak ada yang balik lagi turun ke masyarakat ya. Dari situ timbul keresahan aku bahwa kayaknya one day gue akan nyalek waktu SMA. Jadi mulai dari saat itu gue nabung.
Terus terang, ini jujur gue nabung sedikit demi sedikit, dan kemudian 2019 gue lihat, oh politik itu seperti ini. Kemudian pada tahun 2024 ya alhamdulillah mau tidak mau, uang yang sudah gue persiapkan sejak lama itulah yang akan gue pakai. Kalau kita menunggu katakanlah bohir atau segala macam, pada akhirnya nanti akan berefek pada apa ya, katakanlah kebijakan kita. Iya. Takutnya orang yang nyumbang kepada kita nanti dia akan punya permintaan sendiri, kebijakan-kebijakan tertentu yang akan menguntungkan dia. Nah itu tentu satu hal yang memang gue hindari, dan gue lebih baik jalan dengan modal dengkul sendiri dibanding harus dengan dengkul orang lain, tapi pada akhirnya malah jadi merugikan masyarakat. Jadi belum ada, ini dua-duanya belum ada bohir ya? Belum ada atau emang nggak akan ada nih? Terus terang, aku sudah pernah 2 kali ditawarin, tapi ya ada syaratnya, ya itu tadi harus ada kebijakan yang berpihak pada salah satu orang tersebut. Dan itu nggak? Dan itu nggak aku ambil. Terbukti sekarang ya kampanye aku lewat sosmed. Lewat sosmed ya? Kalau dari Kak Manik sendiri? Iya, kalau gue justru sangat membuka partisipasi publik. Pertama, kita harus melihat bahwa politik ini harus dipandang sebagai sarana kolektif, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bohir apa segala macam, yang harus kita lihat adalah apakah ada transaksi politik di sana, apakah ada uang yang digelontorkan seberapa banyak, kemudian transparansinya seperti apa, dan apa feedbacknya, ibaratnya seperti itu gitu. Karena kalau kita melihat sebenarnya diperbolehkan ya di undang-undang pemilu, di undang-undang partai politik itu diperbolehkan ada sumbangan dari perseorangan, sumbangan dari perusahaan. Itu ada batas maksimalnya juga sebenarnya. Tapi apa yang harus kita kritisi adalah bagaimana kemudian masyarakat yang kemudian dia pengen nyumbang Rp5.000 karena dia tahu setidaknya orang ini bisa membawa mimpi-mimpi dia, bisa menyelesaikan masalah-masalah perumahan dia misalnya gitu ya. Dan ini yang ingin gue buka dengan gerakan navigasi. Kenapa? Karena balik lagi, belum banyak orang yang melihat bahwa politik itu sebenarnya adalah upaya kolektif kita. Mungkin ini nggak populer di orang-orang gitu ya. Mereka bilang kayak, ngapain kita sumbang dana ke partai politik, ngapain kita sumbang dana ke orang-orang. Justru itu akan mengurangi transaksi politik tadi yang kita khawatirkan dari bohir-bohir itu. Tapi membukanya ke partisipasi publik dari masyarakat, ini pernah dilakukan sama banyak orang gitu ya. Gue yakin PSI kayaknya pernah melakukan ini. Kemudian juga Ahok, kalau nggak salah ya ada crowdfunding segala macam. Jadi gue yakin dengan adanya partisipasi publik yang bermakna dan bisa dikawal sama publik, itu menyediakan dana politik yang lebih transparan dan akuntabel. Jadi ada crowdfunding ya? Kalau di P3 tuh nggak ada ya? Kenapa? Untuk crowdfunding? Ada dong. Tapi kan memang saat ini partisipasi publik di setiap dapil berbeda. Mungkin di Jakarta masyarakatnya sudah mulai mengenal bahwa mereka bisa loh menyumbang kepada caleg. Tapi PR aku di Banten, itu kan satu lain hal. Bahwa di sana masyarakatnya justru berpikir sebaliknya, bahwa harusnya yang ngasih duit itu calegnya kepada masyarakat. Nah ini pelan-pelan yang harus aku edukasi. Aku sih pengen ke depan sistem pemilu kita ada perubahan, bahwa kita ingin menghadirkan lapangan yang lebih rata. Aku pengen setiap anak muda yang punya kompetensi jadi nggak takut lagi buat masuk politik. Karena sekarang ini biaya kampanye ini jadi kayak barrier to entry mereka. Mereka takut masuk politik karena ketika masuk politik dalam pikiran mereka adalah ini orang-orang yang punya duit aja atau punya privilege atau ya bapaknya siapa gitu. Kalau itu di terbukti P3 sendiri nggak ada mahar, privilege. Sampai sekarang aku Rp0 untuk bisa dapat nomor urut dan segala macam. Nomor urut berapa, Kak Ilan? Alhamdulillah dapat kepercayaan nomor urut 1. Kak Manik nomor urut? Nomor urut 2. Berarti ini anak muda yang sangat memiliki kompetensi ya, berarti karena nomornya juga nomor 1, nomor 2 kan, 1 di DKI Waktu Jakarta. itu aku ditanya kenapa aku minta nomor urut 1, karena aku yang minta, aku yang minta. Jadi aku bilang waktu itu ke pimpinan partaiku, kalau partai ini mau menunjukkan keberpihakan, tunjukkanlah bahwa kalian memang memprioritaskan anak muda. Karena ini calon-calon senior kan di P3 ada banyak, dan aku waktu itu anak muda sendirian, dan terbukti ternyata dari semua partai politik di dapil aku anak muda sendirian, dan kemudian ya partainya menyambut baik dan dikasih kesempatan. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anak muda itu memilih anak muda juga ya gitu, kita kan bisa melihat juga misalnya dari P3, dari Perindo, kita semua berkoalisi di capres yang misalnya dia bukan tergolong anak muda lagi gitu kan. Itu gimana? Apakah masih ada keyakinan bahwa anak muda itu pasti akan milih anak muda kok? Siapa dulu nih? Boleh kayaknya. Okay. Silakan ya. Kalau menurut aku muda itu bukan cuman dibedakan dari sisi usia, tapi juga cara berpikir dan juga cara kerja. Orang bisa bilang muda, tapi ketika dia masuk partai hanya 2 hari jadi ketua umum, itu proses yang sangat tua menurut aku. Proses yang sudah lama kita ingin tinggalkan. Kalau sorry aku potong ya kan. Kalau misalnya dari anak muda masuk di P3 langsung nomor urut 1 karena muda, itu kan karena ada prosesnya. Karena oke. Aku tidak memotong sesuatu di dalam situ. Aku hanya menyampaikan bahwa aku satu-satunya anak muda di sini. Kalau partai mau menunjukkan keberpihakan,
aku dikasih panggung, fasilitas untuk itu, dan kemudian mereka diberikan. Tapi kalau prosesnya orang baru masuk, kemudian 2 hari jadi ketua umum, ya itu proses yang cukup tua gitu menurut aku. Nah, jadi kembali lagi bahwa muda itu, aku tidak ingin membedakannya dari sisi usia, tapi juga cara kerja, cara berpikir, dan juga program-program yang ditawarkan. Itu sih. Oke. Thank you Kak Ilham. Kalau dari Kak Manik gimana? Ya, dan yang lebih tua lagi adalah ketika MK mengesahkan putusan di bawah 40 tahun bisa nyawapres gitu kan. Jadi itu jauh lebih tua lagi metode politiknya dan akhirnya tidak merepresentasikan. Makanya kalau gue sendiri bilang bahwa yang penting dari masalah kemudaan ini itu adalah perjuangannya. Gitu. Kenapa? Karena mau usianya 36 tahun, mau usianya 20 tahun segala macam gitu ya. Tapi ketika dia melewati proses yang kemudian tidak menghargai nilai-nilai perjuangan orang muda, gue yakin itu tidak merepresentasikan orang muda. Gitu. Jadi apakah nanti orang muda akan memilih, ya pilihannya bisa siapapun. Tapi yang paling penting adalah siapa yang paling vokal menyuarakan tentang isu-isu kepemudaan ini. Bukan hanya bawa embel-embel gua yang muda, pakaian gua muda gitu ya, apa segala macamnya. Itu kok jadi kosmetik doang. Dan gue sangat menghindari bahwa orang-orang muda ini hanya dijadikan sebagai ya tokenism lah di dalam politik gitu. Makanya gue sangat support orang-orang muda yang masuk ke dalam politik bukan karena privilege, tapi karena usaha dan perjuangan yang dia miliki, basic pengalaman sebelumnya, untuk akhirnya bisa didorong dan diberikan kesempatan. Nah, itu baru bisa kita pilih. Oke. Ini let's say anak-anak masyarakat lah ya. Masyarakat itu udah aware juga bahwa nggak semua anak muda memilih anak muda, dan nggak semua anak muda mau memilih orang-orang yang cuman menjual kemudaannya doang. Betul. Gitu kan. Nah, tapi kan di sini kanan kiri nih anak-anak muda semua nih yang akan turun ke dapil. Apa sih yang dijual berarti kalau kayak gitu? Sejauh ini aku ingin mengedukasi masyarakat bahwa politik itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa mempermudah hidup kita atau bahkan jadi mempersulit, tergantung daripada orang yang ada di dalamnya. Nah, bahaya kalau anak muda hari ini pesimis sama politik atau bahkan hilang harapan. Aku melihat kebanyakan dari teman-temanku hari ini melihat politik tidak lagi jadi jalan keluar. Mereka berpikir bahwa yang penting gue bisa sekolah, lulus SMA gue bisa dapat kerja gue bisa dapat gaji bagus, habis itu hidup gue lebih sejahtera. Tapi proses politik di balik itu tidak menjadi perhatian. Karena mereka melihat politik itu isinya hanya korupsi, politik itu isinya hanya dinasti, anak-anak pejabat dan berprivilege. Nah, ini persepsi publik yang pelan-pelan aku mau coba rubah dan aku bangun. Bahwa ya inilah tempat kalian untuk bisa bermanfaat buat orang banyak, dan setiap kebijakan yang berhubungan dengan hidup kita itu semua dilewati lewat proses politik. Itu yang akan dijual ke masyarakat saat turun ke dapil ya? Yes, betul. Kalau dari Kak Manik, apa Kak? Kalau gue pasti melihat apa yang sebenarnya lagi dibutuhkan sama masyarakat di dapil gitu ya. Karena balik lagi yang perlu direpresentasikan adalah masyarakatnya yang ada di sana gitu. Beberapa kali turun ke masyarakat, teman-teman muda di sana yang jadi pertanyaan itu ada yang sering kali dilontarkan itu ya. Biasanya lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan, entah masalah pendidikan mahal atau zonasi segala macam. Ibu-ibu biasanya suka cerita gitu ya. Di Jakarta itu kan sempat ada masalah ya, polemik di zonasi. Kemudian masalah-masalah lain ya, kayak misalnya orang-orang yang udah kerja, kelas pekerja, mereka pergi kerja pakai transportasi publik ataupun umum ataupun yang pribadi, masalah mereka itu sama, masalah polusi gitu. Jadi gue juga sangat menginginkan dengan adanya peran yang nanti misalnya bisa didapatkan gitu ya. Salah satunya adalah merevisi Perda di DKI Jakarta yang berhubungan dengan pencemaran udara, karena itu sudah sangat usang tahun 2005 kalau nggak salah. Dan kita perlu memperbaikinya supaya bisa menjawab tantangan orang-orang muda saat ini seperti apa gitu. Oke. Merevisi Perda ya berarti ya. Aku boleh ngasih tambahan dikit? Boleh, silahkan Kak Ilham. Jadi kalau di Jakarta tadi Bang Manik bilang merevisi Perda. Kalau di Tangerang, menurut aku peraturannya sudah banyak, sudah bagus, yang belum tinggal implementasi kebijakannya. Jadi aku selalu ngasih contoh, katakanlah kebijakan mengurangi pengangguran. Itu sudah banyak di Tangerang, menyerap tenaga kerja lokal, pelatihan anak muda jadi pengusaha, itu sudah banyak. Tapi implementasi kebijakannya, apakah pelatihan anak muda itu hanya sekedar formalitas? Apakah betul orang ikut pelatihan, selesai pelatihan, benar-benar jadi pengusaha dan mengurangi pengangguran? Nah, itu yang harus diawasi oleh seorang anggota dewan menurut aku. Oke. Mengawasi peraturan-peraturan yang sudah ada ya, kalau misalnya di Tangerang. Baik, nah ini one last question. Kalau misalnya turun ke dapil, berarti kan nggak ngasih duit dong. Iya. Ya kan? Karena kan kita tadi tahu sama-sama pakai uang pribadi kan. Betul. Apa yang ditawarkan ketika turun ke dapil tuh ngapain sih? Gitu. Oke. Jadi biasanya beberapa waktu kalau sosialisasi ya, ini karena belum masa kampanye, itu ya buat kenalan aja. Datang ke rumah, ketok-ketok, nama saya Manik, dulu saya di sini, saya pengen minta izinnya, kayak gitu-gitu. Jadi selalu seperti itu. Tambahannya adalah
beberapa kali bikin FGD sama masyarakat di Jakarta Timur buat tahu apa sih sebenarnya kebutuhan mereka, apa yang mereka resahkan gitu ya. Karena tanpa adanya FGD ini kita kan nggak bisa membedah mana yang gejala masalah, mana yang sebenarnya root cause-nya gitu kan. Jadi itu gue coba bedah, akhirnya kita bisa bikin canvassing. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama masyarakat kelak gitu. Nah, tambahannya adalah bikin program-program yang mungkin membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, apapun itu ya, masalah pendidikan, masalah sembako, masalah lain-lain kayak gitu. Kalau misalnya FGD gitu-gitu tuh nggak ngasih hadiah gitu ya, karena udah datang misalnya dikasih entah itu minyak murah, entah itu sembako, tebus murah gitu. Nggak dikasih sih, lebih ke arah ya udah kita makannya tapi sama panitia gitu ya. Makan sama panitia. Oke. Kan soalnya banyak Kak. Kemarin tuh ada juga sedikit cerita gitu kan, wawancara tapi ternyata pas dicek udah sempat tebus minyak murah untuk dibagi-bagikan. Itu kan bentuk lain daripada ngasih uang sebenarnya gitu kan. Ya banyak lah konteksnya kalau masalah tebus murah gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut gue yang penting adalah money politics ini tidak menjanjikan suara yang dia kasih gitu ya, uang kemudian jadi suara segala macam gitu. Karena gue ngalamin yang tadi Ilham bilang gitu ya, ada beberapa daerah, tadi gue mau masuk, di situ udah ada baliho gede, terus akhirnya adalah pejabat-pejabat sana yang bilang, nggak bisa masuk di sini, cari tempat lain. Nah, itu kan yang jadi susah gitu. Tapi kita juga harus muter otak gimana caranya masyarakat mau datang gitu. Jadi kalau misalnya ngasih sembako apa segala macam gitu, itu gua nggak sanggup. Ya ada orang-orang yang kemudian ya udah kita bikin bazar jatuhnya. Tapi masyarakatnya kemudian tidak serta-merta dikasih gitu ya, tapi mengedukasi bahwa ini ada kegiatan segala macam kayak gitu sih. Oh, itu masih bisa ya kalau misalnya caranya adalah dengan mengadakan bazar gitu-gitu ya, Kak? Ya, tergantung sama kebutuhan politik di sana. Kebutuhan politik di sana ya. Oke, siap, silakan Kak Ilham. Menurut aku yang paling bahaya adalah orang mau memilih karena dikasih. Kasih barang, itu yang paling bahaya. Karena sebenarnya kalau kitanya nih sebagai caleg mau kasih katakanlah souvenir ataupun, sebenarnya ada di dalam peraturan KPU selama nilainya kurang dari 100.000 itu diperbolehkan. Betul. Mungkin sebagai gimmick atau apa, bahwa kita peduli atau segala macam, ya itu sah-sah aja. Tapi memang yang bahaya kan orang mau milih kalau dikasih. Ini baru kejadian di 2 hari yang lalu, saya ngobrol, asisten rumah tangga di rumah saya bilang, "Mas, kemarin di rumah saya ada caleg datang." "Oh, terus gimana?" "Tapi saya kayaknya nggak bakal milih dia." "Loh, kenapa?" "Ya abis dia nggak bagi apa-apa." Loh, saya waktu itu ketawa aja gitu, tapi sambil makan saya berpikir, ini kalau ada 10.000 orang berpikir begini, apa kabar caleg-caleg generasi muda sekarang yang nggak punya modal? Ini mereka akan terkikis hanya karena tidak punya modal, bukan karena tidak punya kompetensi. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Oke. Berarti ke dapil tadi lebih ke arah ngapain? Tetap sama kayak Bang Manik, kita sosialisasi, kenalan, tapi memang kita tidak bisa katakanlah untuk nanti pilih saya ya, nanti akan dikasih ini, ada janji-janji politik seperti itu yang kita nggak support bentuk-bentuk seperti itu. Oke, ini berarti adalah membuktikan 2 caleg muda yang emang tidak ingin melakukan money politics dan hal-hal yang seperti itu ya. Dan Betul. tidak ada bohir. Tidak ada bohir. Tidak ada bohir ya. Ini kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada bohir, tolong komen di kolom komentar ya. Oke, boleh closing statement dari Kak Manik dulu. Silahkan Kak, kalau misalnya duduk di DPRD, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dilaksanakan? Silahkan. Oke. Gue berangkat dari keresahan orang-orang muda yang pada saat itu turun aksi di tahun 2019 ataupun mungkin sebelum-sebelumnya. Kita tahu bahwa institusi negara itu tetap penting untuk ada. Kenapa? Karena banyak kebijakan yang tentunya akan lahir dari kursi-kursi DPR, kursi-kursi pemerintahan, dan lain-lainnya. Jadi, meniadakan itu sama saja kita kemudian mengabaikan kehidupan sehari-hari kita kelak. Gitu. Akhirnya, gue percaya bahwa setiap orang-orang muda, dari dia bangun tidur sampai dengan dia tidur lagi, semuanya adalah proses politik. Dan untuk kita semua yang mau terlibat di sana, mari setidaknya menitipkan suara-suara kalian pada orang-orang yang kalian anggap mampu merepresentasikan sekaligus membawa nilai-nilai perjuangan kalian. Which itu mungkin bisa Ilham, mungkin bisa gue, mungkin bisa siapapun caleg-caleg muda lainnya. Tapi yang jelas adalah bukan mereka yang maju karena bapaknya presiden atau ngakali urusan MK. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Manik. Silahkan Kak Ilham. Ya teman-teman, kita hanya butuh waktu 5 menit untuk merubah Indonesia dari negara berkembang jadi negara maju. 5 menit itu adalah ketika kalian jalan ke TPS dan mencoblos orang yang benar. Itu ada 5 menit effort yang kalian lakukan untuk bisa merubah keadaan negara kita. Nah, ke depan aku berharap teman-teman, yuk kita take a rest sebentar, tengoklah sedikit ke politik dan usaha-usaha kita nih, generasi muda yang pengen mencoba menghadirkan suasana baru, yuk kita support mereka. Nah, karena biar bagaimanapun
Indonesia dalam 10-15 tahun ke depan yang menentukan kebijakannya adalah generasi muda. Bisa dibayangkan kalau kebijakan di Indonesia ini nggak relate sama kebutuhan generasi muda, akhirnya kita akan hidup dalam ketidaknyambungan. Ya, itu mungkin. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham, terima kasih banyak Kak Manik. Dari episode ini kita tahu bahwa sekarang anak muda bukan lagi soal sensasi, bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal representasi. Saya Usi, komen di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.